Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa lagi. Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam sekolah dasar, materi ciri khusus hewan. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada yang hidup di udara, laut, dan darat. Ada juga yang punya bentuk tubuh besar dan kecil. Karena beragamnya hewan di bumi, tentu mereka punya bentuk penyesuaian diri atau adaptasi yang berbeda. Hewan memiliki ciri-ciri khusus sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Salah satu contohnya adalah kelelawar, yang bisa terbang bebas tanpa menabrak di kondisi gua yang gelap. Mengapa bisa begitu? Lalu apalagi contoh hewan yang memiliki ciri-ciri khusus? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, ciri khusus kelelawar. Ekolokasi atau kemampuan menerima getaran gema. Untuk dapat terbang dengan arah yang benar, kelelawar menggunakan sonar. Kelelawar mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang tinggi atau bunyi ultrasonik sebanyak mungkin. Gelombang ultrasonik dikeluarkan dari mulut atau hidung kelelawar. Ketika gelombang suara mengenai suatu objek, objek itu memantulkan gema kembali ke telinga kelelawar. Kelelawar lalu mendengarkan bunyi pantul itu dengan indera pendengarannya. Dengan cara itu, kelelawar dapat mengetahui letak suatu benda, bentuk objek, atau ukuran objek dengan tepat. Oleh karena itu, kelelawar dapat terbang dalam kegelapan tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Kemampuan kelelawar mengetahui keadaan objek sekitar dengan menggunakan sistem sonar inilah yang disebut dengan ekolokasi. Ciri khusus berikutnya, hewan mamalia ini dapat terbang karena memiliki selaput kulit yang tipis terdapat di antara tulang lengannya. Ciri lain yang dimiliki hewan ini yaitu posisi tidur pada siang hari dengan posisi badan yang menggantung. Berikutnya, ciri khusus unta. Ada banyak hal yang membuat unta mampu beradaptasi di gurun pasir. Salah satunya yaitu punuk. Punuk unta menyimpan lemak khusus yang suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil proses respirasi. Punuk unta juga menyediakan sari makanan ketika ia mengalami kesulitan makanan dan kelaparan. Kemudian kaki unta. Ukuran kaki unta besar dan kuat. Bentuk kaki seperti ini dapat membantunya berjalan di atas pasir tanpa terperosok. Bulu mata yang lentik dan lebat. Dalam keadaan bahaya, bulu matanya secara otomatis akan menutup. Bulu mata yang lentik dan lebat saling berkait untuk mencegah masuknya debu ke mata. Berikutnya, ciri khusus itik atau bebek. Itik atau bebek sering dijadikan sebagai hewan ternak, sebab bebek atau itik bisa dimanfaatkan daging dan telurnya sebagai bahan makanan. Hidupnya di tanah yang berlumpur dan mencari makan dengan berenang di air tawar. Nah, inilah fungsi dari paruh bebek yang berbentuk seperti sudu, mencari atau memudahkan mereka mencari makanan di tanah yang berlumpur. Kaki bebek atau itik memiliki selaput. Selaput pada kaki ini berfungsi untuk menapak di tanah berlumpur agar kakinya tidak tenggelam. Selain itu, kaki berselaput ini juga bisa membantu untuk mendayung saat berenang. Kemudian bulunya yang berminyak. Hal tersebut menyebabkan bebek atau itik ketika berada di air, bulunya tetap kering. Berikutnya, ciri khusus cicak. Kaki pelekat. Cicak punya bantalan pelekat di telapak kakinya. Inilah sebabnya mereka bisa berjalan di tembok. Sisik di bagian telapak kaki membentuk bantalan lebar yang dilengkapi dengan rambut-rambut halus. Telapak kaki ini memiliki daya isap yang kuat sehingga cicak dapat menempel di permukaan dinding. Kemudian, lidah yang lengket. Cicak memiliki lidah yang lengket dan juga panjang. Lidah yang lengket dan panjang ini digunakan oleh cicak untuk mendapatkan mangsanya. Kemudian autotomi. Autotomi merupakan kemampuan yang istimewa. Cicak mampu memotong ekornya sendiri. Dalam keadaan bahaya, untuk menyelamatkan diri dari kejaran predator atau pemangsanya, cicak memutuskan ekornya sendiri sehingga sang predator atau pemangsa terkelabui dengan ekor cicak yang putus dan bergerak-gerak sendiri.
Cicak pun kemudian lari menyelamatkan diri. Ekornya yang putus tadi lama-kelamaan dapat tumbuh kembali. Berikutnya ciri khusus cumi-cumi. Habitat cumi-cumi adalah di dalam laut. Cumi-cumi memiliki cairan hitam yang bisa keluar di waktu tertentu. Cairan ini akan keluar apabila merasa terancam. Karena itulah ia selalu menggunakannya untuk mengecoh musuh dan akhirnya bisa meloloskan diri. Berikutnya ciri khusus burung hantu. Karena aktif di malam hari, burung hantu memiliki pendengaran dan penglihatan yang sangat tajam. Pendengaran yang tajam berfungsi untuk mengetahui keberadaan mangsanya. Memiliki mata yang bisa membuka pupil lebih lebar, berfungsi untuk melihat mangsa pada malam hari. Kemudian lehernya dapat berputar hingga 180 derajat. Ini juga berfungsi untuk melihat mangsanya di belakang. Burung hantu suka bersarang di dalam lubang kayu yang terletak di atas pepohonan yang tinggi. Berikutnya ciri khusus terenggiling. Terenggiling adalah salah satu dari sekian banyak hewan mamalia. Hanya saja ia terlihat berbeda karena mempunyai kulit bersisik yang keras. Selain itu, terenggiling memiliki ciri khusus, yaitu menggulung dirinya dengan sisik dan kulitnya yang keras dan membentuk seperti bola. Ini adalah salah satu cara terenggiling untuk melindungi diri dari musuhnya. Itulah tadi penjelasan ciri khusus dari contoh beberapa hewan. Anak-anak atau sobat belajar dapat mencari ciri khusus dari hewan-hewan yang lain. Nah, sekarang kita saatnya kuis. Jawablah pertanyaan berikut ini. Sebutkan ciri khusus cicak dan cumi-cumi. Cara mengerjakannya, ikuti petunjuk guru kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.